Tuhan ini menderita sengsara. Tuhan sengsara? Seharusnya Tuhan nggak boleh sengsara. Kalau dia masih bisa sengsara, dia bukan Tuhan. Saudara-saudara, judul video kita hari ini adalah Kristologi Muslim dan Kesempatan Berpikir Orang Kristen. Saat ini di medsos ataupun di YouTube bermunculan kristolog Muslim yang banyak sekali berbicara mengenai siapa itu Yesus. Dan mereka begitu giat, bahkan kristolog Kristen sendiri kalah giat di gereja-gereja, bahkan di mungkin dalam pertemuan persekutuan Kristen mungkin sudah begitu jarang dibicarakan mengenai kristologi, atau kalaupun pernah prosentasenya sangat kecil. Tetapi para kristolog Muslim mereka sangat giat dalam mimbar ibadah mereka, ya, mimbar ceramah-ceramah mereka begitu giat membicarakan siapakah Yesus itu. Ini sungguh menarik, saudara. Mungkin kita harus belajar, ya, orang Kristen harus membuat PA-PA, kembali giatkan lagi PA-PA mengenai kristologi, ya, kristologi, dan harus belajar lagi mengenai siapakah Yesus itu sesungguhnya. Itu lebih giat lagi, sehingga kita sebagai orang yang percaya tidak mudah diombang-ambingkan, tidak mudah disesatkan oleh hal-hal yang sesungguhnya tidak benar secara kristologi kita. Bahkan lucunya lagi, mereka membuat sebuah kajian-kajian atau badan-badan khusus yang mengkaji mengenai kristologi, ya, mungkin di sekolah-sekolah teologi mereka, atau bahkan juga dalam forum-forum tertentu mereka secara khusus membahas mengenai kristologi ini. Ini sesuatu yang mungkin bagi kita sebagai orang Kristen agak berbeda. Kita sangat jarang, bahkan mungkin tidak pernah dalam gereja-gereja Kristen membicarakan mengenai agama-agama yang lain, agama Islam, Buddha, kemudian Hindu dan sebagainya. Tetapi sesuatu hal yang menarik ketika justru Muslim sendiri membicarakan banyak hal mengenai kristologi. Dan saudara, apa yang mereka ajarkan dalam kristologi sesungguhnya bisa berpotensi membuat orang-orang Kristen dengan apa yang saya katakan sebagai, atau saya yang sebut sebagai kesesatan berpikir. Ya, kenapa? Mengapa ini saya sebut sebagai kesesatan berpikir orang-orang Kristen? Nah, kita akan bahas pada video ini. Paling tidak ada 2 poin yang akan saya sampaikan kepada saudara-saudara. 2 hal yang mungkin bisa menjadi kajian kita ataupun juga perhatian kita. Kenapa kok kristolog Muslim ini bisa memberikan potensi bagi orang-orang Kristen, khususnya Kristen awam yang jarang berbicara mengenai kristologi. Bahkan ada juga yang mengaku sebagai doktors ataupun cendekiawan Kristen yang kemudian justru tertarik atau berpindah, ya, mengikut pada kristolog Muslim ini. Saudara-saudara, poin pertama yang saya lihat adalah bahwa istilah kristologi yang mereka gunakan sebenarnya kurang tepat atau tidak tepat. Karena sebenarnya yang mereka bahas dalam kristologi itu bukanlah Yesus, ya, Yesus Kristus yang orang-orang Kristen pahami, tetapi adalah Isa,
ya, Nabi Isa. Mereka mengenalnya sebagai Nabi Isa. Sehingga sebenarnya apa yang mereka sampaikan dalam kristologi, yang mereka sebut dengan kristologi itu sebenarnya adalah Nabi Isa. Ya, jadi lebih tepat kalau mungkin dikatakan itu adalah Isalogi gitu ya, atau Isa Al-Masih logi. Jadi bukan kristologi, karena kalau kristologi kita mengacu atau berpikiran itu adalah Kristen, begitu, Kristen, karena Kristus, ya kan, kristologi berasal dari kata Kristus atau pengajaran tentang Kristus, dan Kristus ini adalah istilah yang sangat Kristen, dan bahkan mereka tidak memakai istilah Kristus di dalam budaya mereka atau Alkitab, Al-Quran mereka. Ini sangat penting. Kenapa? Karena secara jelas bahwa Isa dan Yesus itu adalah dua pribadi yang berbeda. Kalau kita mendasarkan konsep kita pada dua pribadi yang berbeda, tentu akan menghasilkan dua konsep yang berbeda. Dan tidak mungkin apa yang kita pahami mengenai Isa kita terapkan kepada Kristus. Sehingga kalau kita mengatakan, atau kalau mereka mengatakan bahwa apa yang mereka sebut dengan kristologi adalah pemahaman atau konsep mengenai Yesus Kristus di dalam kekristenan, ini adalah sesuatu hal yang menurut saya tidak tepat. Apa yang mereka pahami, apa yang mereka sampaikan di dalam pengajaran mereka dalam kristologi sesungguhnya adalah Nabi Isa. Dan nanti dalam video yang lain kita akan membahas siapa, perbedaan apa antara Isa dan Yesus, sehingga kita bisa melihat bahwa tidak tepat bahwa kristologi mereka, kristologi Muslim ini dikatakan sebagai counter apologetik terhadap kristologi Kristen. Kebenaran yang berbeda, yang tidak bisa disatukan dalam satu pandangan. Yang kedua, yang sangat penting juga bagi kita untuk mengerti adalah bahwa konsep berpikir atau kerangka berpikir dalam mendekati kristologi ini sangat berbeda. Para kristolog Muslim tentu saja mereka menggunakan kerangka berpikir Islam, pemahaman-pemahaman Islami yang mereka mengerti. Dan jika itu kita terapkan, kalau mereka terapkan dalam konsep kristologi Kristen, hal ini akan sangat-sangat bertentangan sekali. Mereka memang sering kali mengutip ayat-ayat Alkitab, tetapi saudara, apa yang mereka kutip, apa yang mereka sampaikan di dalam kutipan-kutipan mereka adalah apa yang sesungguhnya ada di dalam pikiran mereka. Mereka tidak pernah yang namanya mengeksegesa atau menggali seperti apakah itu makna yang terkandung di dalam teks yang mereka kutip. Karena memang dasar hermeneutiknya juga mungkin berbeda. Alkitab tentu saja, kalau kita menggali Alkitab, maka kita akan melihat atau kita akan mengetahui bahwa ada beberapa aspek yang harus kita mengerti. Misalnya seperti konteks, ya, mengenai historis, mengenai kerangka berpikir teologi yang runut dalam konteks teologi Kristen. Tidak mungkin kita mengutip ataupun mencuplik-cuplik ayat dan kita memberi makna yang baru, berbeda dari konteks dan berbeda dari alam teologi yang ada. Memang mereka contohnya mengutip Yohanes 7 ayat 3, ya kan, ini adalah ayat yang sangat populer di antara mereka, yaitu dikatakan begini, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah saudara, cuplikan ini kalau kita pisahkan
ya, dari konteks yang ada dalam Yohanes 17 itu, maka ayat ini sepertinya sangat mendukung konsep teologi Muslim, ya kan? Coba kita akan membaca. Dikatakan seperti ini, inilah hidup yang kekal, yaitu apa? Mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Nah, saudara, ini adalah sangat mendukung pemahaman mereka tentang tauhid, bahwa Allah itu atau Allah itu adalah Allah yang esa, Allah yang satu, Allah satu-satunya Allah. Tidak ada Allah yang lain. Artinya bahwa ini adalah ayat yang begitu sangat ramah kepada mereka, atau mungkin sangat mendukung pemahaman mereka, pemikiran mereka mengenai tauhid. Dan kemudian frase selanjutnya dikatakan apa? Mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ya, saudara, ini kalau mereka pahami sebagai Isa Al-Masih, maka ini sangat klop, ya, bahwa Isa adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini, saudara, kalau mereka gunakan, ya, ayat ini kalau mereka kutip, maka ayat ini sangat-sangat tepat atau sangat-sangat matching dengan alam pikiran mereka. Kalau mereka memisahkan itu dari konteks, kalau mereka mengangkat itu dan menganggap bahwa konteks ayat-ayat sebelumnya dan ayat-ayat sesudahnya itu tidak ada, ya kan? Dan ini kalau kita mengikuti konsep berpikiran mereka, maka pikiran orang-orang Kristen yang awam itu akan tersesat. Pikiran Anda sebagai orang-orang Kristen, jika Anda mengikuti konsep berpikir ini, maka tidak jarang, ya, Anda akan menganggap apa yang mereka katakan itu benar. Nanti kita akan membahas di video-video lain seperti apa ayat 3 ini dalam konteks Yohanes 17, dalam doa Yesus Kristus bagi orang-orang yang percaya. Nah, saudara, nanti kita akan bahas di video yang lain mengenai hal ini, sehingga ayat-ayat ini memunculkan sesuatu yang benar, sesuatu yang seperti yang dipahami oleh orang-orang Kristen. Jadi saudara, berhati-hati. Kristolog Muslim begitu luar biasa mengajarkan hal-hal yang berkaitan dengan kekristenan atau kristologi. Pada sesungguhnya apa yang mereka katakan itu bukanlah kristologi, tetapi Isalogi, ya, Isalogi, ya, dari kata Isa Al-Masih dan Logos, pengetahuan mengenai Isa yang mereka coba terapkan itu kepada Kristus. Hati-hati, jangan sampai Anda tersesat.